Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, tepatnya jam 10 ya. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan untuk proses manufaktur ya. Kita lanjutkan untuk proses manufaktur. Dan kali ini kita akan melanjutkan, kan di video pertama. Sebentar, saya coba. Nah, ini untuk kelas yang sebelumnya. Di video Untuk yang di pertama, saya menyertakan 6 video yang itu berhubungan sama penjelasan pertemuannya, nanti mau ngapain aja. Terus di Telegram saya juga udah bentuk tim. Itu kemarin karena pas apa itu namanya, pas voting. Nah, pas voting itu kalian kan memilih untuk dipilihkan saja gitu kan jatuhnya. Nah, karena dipilihkan saja makanya saya pilihkan. Lalu untuk si tim ini itu nanti untuk kelas G itu dibagi jadi beberapa tim, terus nanti ada yang 5 anggota, ada yang 4 anggota gitu judulnya. Nah, si 5 anggota atau 4 anggota ini nanti mengerjakan satu soal atau satu tugas, satu tim itu satu tugas. Nah, nanti tugasnya itu dikerjakan di tugasnya itu nanti dikerjakan di Inventor, Autodesk Inventor, dan si tugas ini nanti akan dibuatkan laporan di akhir pertemuan. Jadi di akhir pertemuan kalian harus bikin laporan, dan nanti laporannya berbentuk, nanti spesifikasinya nanti disebutkan ya. Nanti berbentuk seperti apa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, lalu sebentar. Ini udah merecord ya. Oh, sudah. Nah, lalu untuk laporan ini tadi itu jatuhnya nanti dikumpulkan dan dipresentasikan kemungkinan besar di pertemuan terakhir. Dan di pertemuan terakhir ini nanti untuk laporan itu nanti jatuhnya kalian harus melakukan, ada beberapa file yang memang harus dikumpulkan dan nanti prosesnya akan saya sebutkan pelan-pelan. Nah, nanti terus yang di minggu lalu pada saat saya sakit itu nanti akan saya ganti dengan video. Jadi kan di minggu lalu kalau kita lihat di G ini, itu di minggu lalu kan ada desain for turning atau untuk bubut. Nah, pada saat desain untuk bubut ini itu nanti saya akan upload video, dan si upload videonya ini nanti jatuhnya beberapa penjelasan yang memang nanti itu berguna untuk turning. Terus nanti stepnya untuk hari ini itu nanti tutorial pengerjaan produk milling yang pertama yang ini. Ini tutorial pengerjaan produk milling, terus nanti turning itu nanti video bentuknya. Terus nanti tema itu nanti tema nanti kalian harus mengerjakan untuk milling apa, turning apa. Terus nanti digambar dan dikumpul sekitar tanggal 22 sampai 23. Nanti di tanggal 23 kalian setiap tim nanti harus presentasi dan menjelaskan ke saya kalian mau bikin apa. Untuk tema nanti akan saya share, saya akan diskusi dulu dengan dosen yang lain. Jadi kan tim teaching, jadi dosen yang lain. Temanya apakah boleh berbeda, misalnya boleh berbeda untuk mata kuliah di kelas F dan G atau enggak, atau gimana gitu. Nah, nanti untuk setelah itu tema minggu depan itu kalian harus presentasi model seperti ini misalnya. Ini model, ada model seperti ini, kalian harus presentasikan ini mau bikin apa, setelah mau bikin apa, terus nanti prosesnya apa dan lain sebagainya. Ini tadi sampel yang ada di kelas F gitu ya. Terus si tema ini juga nanti jatuhnya adalah apa ya, bisa dibilang ya nanti sama di untuk kelas dan F dan G. Jadi nanti turning itu kemungkinan besar bentuknya seperti ini. Nanti saya kasih tahu caranya bikin dan pakai gimana. Habis itu nanti untuk milling ini nanti bendanya bentuknya seperti ini. Nanti saya kasih tahu cara makainya gimana kayak gitu. Oke,
kalau nanti misalnya sesuai request dari kelas sebelumnya, jadi kelas sebelumnya itu tadi sudah saya kasih opsi mau request apa gitu. Sesuai request yang di kelas sebelumnya saya samakan di kelas ini aja. Itu nanti modelnya adalah untuk video training atau video penggunaannya ini, itu nanti jatuhnya saya akan menjelaskan langsung seperti ini, jadi langsung lewat Zoom, plus nanti akan saya rekamkan. Jadi akan saya rekamkan dan pada saat saya rekamkan ini nanti nanti kalian bisa lihat, kalian bisa lihat di e-learning akan saya upload seperti kelas satunya, misalnya kayak kelas Postman ya. Yang ini kan, nanti ada video seperti ini, jadi ada link rekaman untuk rekaman yang pertemuan hari ini. Begitu. Terus nanti untuk tugas saya akan upload di topik 11 ini juga, terus nanti bisa dikumpulkan di topik 12, nanti bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Itu nanti bisa saya proses. Sebentar ya. Nah, oke, akan saya mulai aja. Nah, jadi perbedaan nanti untuk di proses milling sama turning atau mesin bubut, itu perbedaannya itu jelas, jelas banget. Jelas banget yang saya maksud itu apa sih? Jelas banget yang saya maksud adalah kalau untuk mesin bubut itu nanti harus menggunakan benda-benda yang berbentuk silindris. Jadi benda-benda yang berbentuk silindris, dan kalau untuk mesin bubut nanti jatuhnya adalah mana tadi? Nanti jatuhnya adalah benda-benda berbentuk silindris, dan nanti untuk mesin bubut dia dikerjakan menggunakan mesin bubut. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengerjakan mesin milling. Nah, mesin yang ada di kampus itu adalah mesin milling jatuhnya. Mesin yang ada di kampus itu adalah mesin milling. Jadi pada saat mesin di kampus itu mesin milling, berarti nanti yang tugasnya itu adalah nanti jatuhnya adalah menggunakan mesin milling, bukan mesin bubut. Nah, pada saat kita akan menggunakan mesin milling, itu nanti ada beberapa aturan, yang ada beberapa notes yang memang harus kalian catat dan tidak boleh dilanggar. Contohnya nanti misalnya, apakah kita bisa mengerjakan benda seperti ini? Apakah bisa? Nah, nggak bisa kayak gitu. Misalnya kita mengerjakan benda ini bisa nggak gitu di milling? Apa nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Oh, ternyata bisa. Tapi bisanya modelnya seperti apa, cara gambarnya seperti apa, cara pengerjaannya seperti apa, dan logikanya nanti seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengerjakan mesin milling, untuk mengerjakan mesin menggunakan mesin milling, ada beberapa peraturan, yaitu bendanya yang pertama haruslah benda yang memang itu datar atau berbentuk kotak. Jadi kalau misal kalian lihat di kamera saya, misalnya HP saya kayak gini, ini tidak bisa digunakan menggunakan mesin bubut. Jadi karena dia bentuknya kotak, pada saat dia mau melakukan pemakanan kayak gitu, pada saat mau dilakukan pemakanan dia harus berbentuk kotak kayak gitu. Untuk pada saat dilakukan pemakanan dia harus berbentuk kotak, maksudnya adalah nanti Z-nya atas, X sama Y, ya gitu, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengajarkan sedikit bagaimana cara gambarnya, terus nanti pada saat sudah saya gambar, terus nanti masuk ke cam-nya. Cam-nya itu nanti masuk ke bagaimana cara
prosesingnya nanti untuk masuk ke mesin CNC-nya. Gitu. Nah, pertama itu seperti yang saya share di awal, kita akan menggunakan basicnya adalah 2D Sketch saja. 2D Sketch ini adalah basic dari untuk logika penggambaran dan basic untuk logika penggambaran dari atas kertas lalu diekstrut menggunakan 3 dimensi, gitu logikanya. Nah, pertama adalah start 2D Sketch. Kalau biar langsung benar, nanti untuk CNC, kita gambarnya nggak boleh di bagian yang tidur ini, atau XZ plane, kita gambarnya harus di XY plane. Karena nanti kan untuk di mesin milling itu XY itu adalah posisi yang tidur, untuk Z-nya itu adalah posisi yang berdiri, berdiri ke atas. Kita pakai gunakan XY plane. Lalu misalnya saya akan gambar rectangle pakai 2 point, saya akan menggambar ukurannya tadi adalah 100 kali 100. 100 kali 100 mili ini artinya adalah 10 cm kali 10 cm. Setelah 100 kali 100 ini saya akan 3D model, saya akan extrude dulu. Extrude-nya berapa? Misalnya tebel dari kayunya berapa? Kira-kira adalah 10 mili atau 1 cm. Lalu setelah seperti ini, nanti saya akan menggambar sesuatu di sini. Kalau di pertemuan sebelumnya itu saya menggambar logo WiFi misalnya gitu. Ini saya juga praktekkan juga tidak masalah. Pertama saya akan new sketch di sini, klik kanan new sketch. Terus di sini saya akan gambar circle. Klik di tengah, misalnya circle-nya ukurannya 40. Besar. Habis itu ini akan saya 3D model, saya extrude. Saya extrude-nya cut. Cut-nya berapa? Tadi kan tebelnya 10. Cut-nya masuk habis kayak gini kan belum mesti. Jadi memang kebutuhannya adalah berapa? Misalnya kebutuhannya adalah 3 mili. 4 mili. Oke. Pada saat kebutuhannya 4 mili seperti ini, di sini saya pengen ada beberapa lubang nih gitu misalnya di sini. Di kelas sebelumnya nggak ada ya, jadi beda-beda. Di sini saya akan bikin beberapa lubang. Di sini gimana cara gambar lubangnya, Pak Amin, biar itu lebih mudah jatuhnya. Nah, di sini saya akan menggambar beberapa lubang. Saya lubangnya 1, 2, 3, 4 di pojok-pojok. Saya akan gambar klik kanan, new sketch. Dari pertama, saya akan bikin kotak dulu lagi. Ukurannya adalah 80 kali 80. Di sini lubangnya. Kalau misalnya ini biar ini sama terus, ini dihapus saja, delete. Terus ini diklik sama dengan, klik sini sama klik sini. Nanti kalau pada saat di sini dia akan masuk di, saya klik 90, yang satunya juga jadinya 90. Saya 90 kali 90, terus aku klik finish sketch. Terus gambar lubangnya yang gampang gimana caranya, Pak? Caranya adalah klik hole, terus aku klik di 4 titik. 1, 2, 3, 4. Sebentar, kok susah, Pak. Nah, hole ini adalah cara membuat lubang paling gampang untuk baut maupun untuk hole biasa. Kalau misalnya untuk baut, misalnya saya rubah jadi bentuk seperti ini, jadi nanti untuk baut. Tapi kalau baru rubahnya seperti ini, seat hole-nya itu modelnya seperti apa. Nah, seperti ini, terus saya akan masukkan ke, apa namanya, saya akan masukkan ke diameternya berapa jatuhnya. Diameternya adalah misalnya 5 mm. Diameternya 5 mm. Ini misalnya aku masukkan adalah 5 mm di sini, langsung masukin 5, terus aku oke. Nah, ini langsung ada hole 4 biji 5 mm. Cara gambarnya gitu. Jadi gambar yang sebelumnya tadi, yang di sketch sebelumnya, ini ada sketch di sini kan. Di sketch, ini sebenarnya untuk apa? Ini untuk patokan. Hole-nya itu titiknya di mana aja sih. Misalnya saya mau tambah nih, saya klik point di sini, point di sini, point di sini, point di sini, sama point di sini. Finish sketch. Oh, aku mau nambah hole sih, Pak. Gitu. Oke, ini aku delete dulu. Sketch-nya nggak usah di-delete. Sketch-nya masih ada ya. Ada poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poin. Terus aku klik hole. Oh, poinnya langsung ngeklik. Boleh, nggak masalah. Terus aku juga tambah lagi ya boleh kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gitu. Jadi langsung kayak gitu 5 mili oke. Jadi itu jadi jatuhnya lebih gampang. Lalu setelah seperti itu saya mau bikin sesuatu di bawahnya sini saya mau kasih tulisan kayak tadi tulisannya Amin gitu. Misalnya saya kasih 1 huruf aja nih di tengah sini. Saya klik kanan di sini, new sketch.
Habis itu saya klik teks, ke teksnya langsung klik aja, terus misalnya huruf G misalnya. G ukurannya berapa? Misalnya ukurannya saya ketik 20 bold. Oke. Nah, escape, terus bisa saya geser ke tengah. Kira-kiranya aja. Jadi kalau untuk kayak gini biasanya jarang ada patokannya. Kira-kira G-nya di tengah tuh gimana? Saya G-nya seperti ini. Terus ini saya mau extrude 3D mode, extrude, G-nya saya extrude ke atas, G-nya cuma nambah 2 mili. Jadi di situ ada tulisan huruf G. Setelah ada tulisan huruf G, saya mau kasih nih di sini kayak ada frame-nya gitu ya. Frame-nya di luar sini. Dari baut ini ada frame-nya gini. Bentuk frame-nya kayak apa? Kita lihat. New sketch lagi. Saya rectangle, kasih kotak. Di sini saya mulai dari tengah, jangan salah. Terus di sini saya kasih seperti ini. Terus saya kasih sama dengan dulu, biar sini sama sini sama. Ini kalau ditanyakan langsung di chat ya, nanti saya akan langsung jawab. Seperti itu, terus saya klik dimension, saya klik di sini, ini ukurannya berapa, misalnya ukurannya adalah 70. Gitu. Lalu saya akan offset. Sorry, ini 75 aja deh. Terus saya akan offset, jadi di sini kayak ada sungainya, ada kalinya gitu. Saya akan offset ini masuk 5 mili. Misal kayak gini. Habis itu si 5 mili ini akan 3D model saya extrude ke atas tapi tingginya ke atas adalah 2 mili. Jadi ada frame-nya. Tapi ini bentuknya aneh Pak. Saya akan menggunakan fitur namanya fillet. Fitur fillet ini adalah fitur untuk menghaluskan bentuknya. Saya yang haluskan bagian dalam saja. Untuk fillet. Nah, saya kayak gini. Saya akan tampilnya gini biar kelihatan. Saya akan besarkan. Ini 12. Saya oke. Nah, di sini sudah terjadi fillet 12. Terus luarnya akan saya kasih namanya chamfer. Sini. Sini. Oh, sebentar ya. Pending sebentar. Oke, saya lanjutkan. Edges-nya bagian mana, pojok-pojok, terus ukurannya berapa, sini misalnya 5. Gitu. Tuh, kelihatan. Ini namanya chamfer. Chamfer itu untuk membentuk yang memang di situ apa ya, bentuknya kayak punya sudut gitu. Ntar saya klik lagi. Sini tambah. Ada servernya namanya 5, terus di OK. Dah, saya klik rumah, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, si ini nanti kita akan proses menggunakan apa ya? Kita akan proses menggunakan milling kayak gitu. Nah, di sini nanti ini jadi cetakan misalnya, jadi cetakan sesuatu. Oh, berarti G-nya kebalik ya kalau jadi cetakannya. Sebentar. Harusnya di reverse gini. Bisakah saya reverse? Enggak mau, harus reverse manual. Set simbol, ini stack. Saya harus reverse manual ya. Untuk cetakan. Ya sudah tidak masalah, gini aja. Nah, udah jadi seperti ini. Terus masuk CNC-nya tuh kapan Pak gitu, dan fitur apa yang dipakai. Jadi untuk di fitur di sini atau fitur di Inventor itu nanti yang perlu kalian installkan pertama kemarin yang saya omong adalah Autodesk Inventor Professional. Terserah mau 2021, mau 2022, mau 2020 atau mau sebelumnya lagi kalau memang komputernya memang nggak terlalu ngejar. Itu boleh. Jadi tidak masalah. Nah, pada saat misalnya di berapa 2020, 2021, 2022 ini nanti modelnya hampir sama persis. Biasanya cuma tampilan ini kan putih ini ya. Putih abu-abu kayak gitu.
Nah, terus tampilannya seperti ini. Nah, itu nanti paling cuma beda di apanya, dan mungkin ada fitur-fitur yang gambarnya nggak beda jauh. Selama 3 tahun biasanya nggak beda jauh. Kayak gitu. Nah, terus kualitas gambar ini nanti juga tergantung dari komputer. Nanti tergantung dari komputer kalian. Kalau komputer kalian memadai, nanti kualitas gambarnya juga lumayan oke. Tapi kalau enggak, ya nggak masalah. Nanti gambarnya juga mungkin ada berkurang sedikit atau lebih lambat sedikit. Gitu. Nah, setelah itu kita habis ini mau mengerjakan ini di mesin CNC di kampus kayak gitu. Pada saat ini mau mengerjakan ini di mesin CNC kampus, kita harus melakukan apa? Apakah file ini saya file save as itu misalnya. Save as atau ekspor itu apakah bisa langsung dimasukkan ke CNC? Nggak bisa. Karena memang nanti ekspornya ini dalam bentuk yang dia memang masih bisa diedit. Biasanya seperti itu, atau save as-nya bisa diedit. Dan save as-nya ini biasanya nanti pakai file native. File native itu maksudnya file yang memang dia jatuhnya adalah file asli dari softwarenya. Nanti nggak bisa dibuka pakai software lainnya, misalnya seperti itu. Tapi kita harus pakai file yang universal. File universal ini namanya file G-code. Nah, si file G-code ini nanti kita harus proses, dan file G-code ini nanti kita harus berikan apa ya sebutannya. Si file G-code ini nanti baru yang bisa dimasukkan ke CNC di UTY, kayak gitu misalnya. Tetapi kita lihat besok apakah CNC di UTY ini bisa dipakai beneran atau enggak. Kalau enggak ya sudah kayak gitu. Yang penting nanti kita bisa ekspor dulu. Dan tugasnya itu nanti sampai simulasi, sampai ekspor aja. Jadi nanti ada beberapa simulasi seperti ini. Ini kan ada beberapa simulasi ini, terus nanti tinggal file ekspornya aja. File ekspornya seperti apa. Oke, setelah ini nanti yang bagian ini nanti yang paling kalian sering pakai adalah yang di sini, yang di sebelah kiri ini. Yang ini mungkin hampir jarang ada, cuma mungkin hampir jarang. Ini. Terus nanti yang kita pakai selanjutnya adalah kan tadi 3D model dipakai, sketch dipakai, annotate itu nanti untuk ukuran, inspect itu juga untuk ukuran. Saya measure panjang ini berapa ya? Saya klik measure di sini. 100 mm. 63 dalam 41. Jadi untuk mengukur. Nah, terus kita akan masuk ke cam. Gitu. Di cam itu bisa kita lihat dari cara makainya adalah dari kiri ke kanan biasanya. Yang paling penting atau yang biasanya langsung dipakai atau yang paling sering dipakai itu ada di sebelah kiri. Kayak simulate, post process, dan lain sebagainya. Karena yang paling sering ada di sebelah kiri, nanti yang bagian kanan, nah ini untuk turning, ini nanti videonya saya buat. Terus nanti yang untuk di sebelah kiri, itu nanti yang kita pakai sebagai yang paling sering. Jadi kayak dua ini itu yang paling sering dipakai. Ini tooling-toolingnya. Di profile dan lain sebagainya. Ini untuk cutting, ini untuk isometrik dan lain sebagainya. Pertama kita akan klik setup dulu. Kita setup itu maksudnya apa sih? Kita setup itu maksudnya kita akan menggunakan blok ukuran berapa, mesin menggunakan apa, dan nanti menggunakan operation tipenya apa. Milling kah, laser cutting kah, plasma cutting kah, atau menggunakan turning. Kita select ini, terus select Autodesk 3D Axis. Oke. Sudah muncul seperti ini. Lalu operation tipenya apa? Apakah milling, apa turning or mill turn, apa cutting. Kayak gitu. Saya menggunakan milling saja. Model orientation-nya ini sudah betul, tetapi kita akan coba edit manual. Stock box point, kita akan klik select point, WCS origin, saya akan klik di pojok kiri bawah sini. X, Y, Z-nya sudah benar, kalau gambarnya X-nya benar. Tapi kalau belum, misalnya, select X axis and Y axis, kita diklik, terus X axisnya mana sih? Gitu. X axisnya adalah yang ini. Terus Y axisnya yang mana? Y axisnya adalah yang ini. Oh, kebalik nih Pak, ya udah kita flip aja. Z-nya positif harus ke atas, negatif harus ke bawah gitu. Oh, oke, penjelasan saya terlalu cepat ya. Baiklah. Jadi masuk di cam, saya ulangi. Jadi masuk di cam, kita awalnya harus klik di setup dulu. Saya klik di setup. Ini yang pertama, kita harus dari atas sampai ke bawah, kita harus masukin semua ya. Pertama, untuk generate 3 aksis, kita select. Terus kita pilih yang mana nih? Di sini ada milling, di sini ada turning, dan sini ada cutting. Untuk materi hari ini, saya akan menggunakan yang milling. Milling itu milih mesin yang mana? Milih mesin yang mana? Itu apakah di sistem lokal dokumen ini nggak usah diklik. Lalu untuk yang apa namanya? Kita milih yang mana?
mesin di kampus kita itu menggunakan Mahtri. Karena menggunakan Mahtri, kita cari yang Mahtri dulu. Apakah ada? Tidak ada. Ini di sini biasanya mesinnya pakai yang memang dia mesin-mesin besar. Dan rata-rata mesin-mesin yang memang diproduksi di Amerika. Sedangkan kita kan belinya mesin-mesin yang memang untuk Cina gitu ya, dari Cina. Nah, gimana cara ngakalinnya? Cara ngakalinnya kita akan milih generik 3 aksis. Kenapa pakai generik 3 aksis? Karena aksis yang akan kita pakai atau aksis-aksis yang akan kita pakai itu cuma 3. Yang pertama X, yang kedua Y, yang ketiga Z. Karena kita cuma pakai 3 aksis, berarti kita harus memilih mesin yang memang dia pakai 3 aksis. Sebentar, saya pause sebentar ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi seperti itu. Jadi nanti karena yang dipakai di kampus adalah 3 aksis, berarti kita akan pakai yang memang dia 3 aksis. Nah, pada saat menggunakan yang 3 aksis, ini kita kan nggak ada nih tadi mesin Mahtri. Yang pada saat nggak ada mesin Mahtri, si 3 aksis ini akan kita select, terus kita klik OK. Untuk klik edit, ini nggak usah. Jadi jangan pernah diudek-udek. Karena sekalinya nanti kalian udek-udek dan kalian nggak bisa balikin, saya pun sering lupa cara balikinnya gimana. Jadi nanti jatuhnya kalian harus install ulang. Karena itu nanti bermasalah. Terus untuk operation type, itu di video ini, di pertemuan ini, kita membahasnya cuma milling saja. Jadi membahasnya karena cuma milling saja, kita akan melihat si produk ini nanti gimana caranya menggunakan milling. Karena ada di situ ada beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar yang memang itu nanti menggunakan milling, apakah turning atau latte, terus cutting apakah aditif. Tapi di sini biasanya nggak ada aditif. Karena untuk aditif itu profesional, yang benar-benar untuk profesional. Kalau education nanti nggak ada. Terus untuk model orientation ini penting. Jadi sebenarnya model orientation itu kalau misal tadi gambarnya kalian benar di X sama di Y, itu nanti model orientation yang ada di tengah-tengah gambar itu nanti sudah benar. Jadi X ke kanan, Y ke belakang positif, Z ke atas yang positif. Itu sudah benar. Tetapi nanti kalau memang ada yang belum gambar, ada yang gambarnya itu belum benar, ada yang gambarnya itu belum benar, itu kita perlu tahu atau kita perlu set ulang untuk originnya. Origin itu adalah titik 0,0-nya. Jadi si titik itu kita perlu set ulang, dan pada saat kita perlu set ulang itu dan pada saat kita perlu set ulang itu nanti jatuhnya adalah yang penting dia nanti benar. Berarti kita patokan yang benar adalah X positif ke kanan, Y positif ke atas, ke depan sana depan, terus Z positif dia adalah ke atas. Lalu untuk model orientation kita akan rubah aja. Tadinya itu awalnya adalah biasanya model origin. Kalau enggak stock box origin. Itu nanti bisa jadi masalah, atau model box origin. Kalau saya biasanya model poinnya ini saya akan rubah di titik ujung sini. Sebentar.
Oh ya, Owen, nggak bisa. Jadi harus tahun yang sama atau tahun sebelumnya. Biasanya nggak mau. 2018 ketemunya sama 2018 ya. Nah, saya lanjutkan. Untuk originnya, saya akan pakai selected point aja. Karena ini harus diatur di semua model kalian. Jadi saya pakai yang di sini, klik. Nah, punya saya otomatis benar ke kanan sama ke depan untuk X sama Y-nya. Tetapi nanti bisa jadi ini kebalik-balik. Kita harus set lagi kalau kebalik-balik. Kita akan select X, kita pilih orientation, kita pilih yang nomor 3 ya, E4. Select X dan Y aksis. Kayak gitu. Gimana? Siap. Untuk X aksis kita pilih yang bagian kanan sini. Oh, salah. Bagian sini kah? Nah, udah benar. Terus kita klik flip X aksis biar ini ke kanan. Untuk Y aksis kita klik yang di mana? Di sebelah sini, benar. Terus kita flip biar Z-nya tetap ke atas. Nah, ini sudah betul semua. Seperti ini. Pada saat ini sudah betul semua, itu yang penting X-nya ke kiri, Y-nya ke sana, Z-nya ke atas. Dan usahakan untuk titik point aksis, ini nanti ada di pojok kiri bawah di sini. Jadi kalau kita lihat dari, tutupan terus. Lihat dari front, nah itu kan ada di pojok kiri bawah. Karena biasanya secara umum, itu nanti memang ada di pojok kiri bawah. Gitu. Secara umum dan secara mudah itu ada di pojok kiri bawah untuk si mesin CNC-nya. Yang di kampus maupun yang di lapangan. Setelah itu ini kita nggak usah edit, relative size box. Ini kita nggak usah edit juga. Ini programnya saya edit aja. 1002. Ini terus saya oke. Di sini sudah terjadi setup. Ini artinya adalah kita bikin stock box-nya. Stock box itu artinya kotak yang memang nanti benda aslinya. Kan kita pengennya tadi bikin bendanya ukurannya yang si kotak huruf G ini adalah 10 cm kali 10 cm. Stock box-nya itu berapa? Nek pas 10 cm sama 10 cm kita tinggal setup kayak tadi. Tapi kalau nggak pas, misalnya lebih besar ya Pak ternyata kayak gitu, ini set offset-nya kita harus kasih. Misalnya fixed size box atau relative size box. Ini nanti kita harus kasih. Ini akan saya ajarkan nanti di pertemuan terakhir kayaknya, sebelum tugasnya selesai. Si benda ini nanti akan kita spek sama dari dosen kita spek. Terus nanti kalian harus menentukan untuk nyetingnya yang mana gitu. Udah ini saya oke aja. Lalu selanjutnya kan dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Untuk pattern manual NC dan manual folder ini nanti settingnya rata terakhir tidak masalah. Lalu kita akan geser ke drilling dulu. Drilling artinya adalah dia membuat lubang. Oke. Membuat lubang. Berarti yang kita akan membuat lubang itu artinya apa? Tembus ke bawah. Nah, pada saat tembus ke bawah ini saya akan membuat lubang ini itu gimana caranya gitu. Gimana caranya dan yang mana aja yang bisa disebut di drill. Ya, yang cuma yang ini 8 biji ini. Yang lainnya ya enggak bisa. Kita akan bikin drill di sini. Terus saya akan klik float-nya, ini coolant-nya. Jadi kalau untuk mesin yang ada di kampus, untuk coolant-nya itu enggak ada. Jadi kita harus disable. Kalau enggak nanti error biasanya. Karena dia klik coolant tapi mesinnya ini enggak punya coolant. Jadi kan pasti masalah besar. Karena dia masalah, jadi kita tik disable aja. Terus untuk tool-nya saya klik, terus gimana loh, ini kok kosongan Pak gitu untuk tool. Nah untuk tool ini kita akan pilih yang paling bawah sebagai sampel aja, tutorial, metrik. Terus karena ini namanya drill, berarti mata pahatnya kita harus cari yang drill. Tadi lubangnya drillnya berapa? 5 mili itu. Berarti kita pakai yang 5 mili drill. Ini kan 5 mili drill. 5 mili drill kita pakai yang ini 5 mili drill. Terus kita klik select. Dia bolongannya langsung pas nggak Pak? Ya pas. Tadi kan aku masukinnya 5 mili, yang ini juga 5 mili drill. Terus di sini kelihatan, nah mesinnya drill bentuknya seperti itu. Lalu coolant-nya saya akan disable lagi, biasanya sering error kayak gitu. Dan jika tool-nya memang sudah terklik, nanti di sini ada tulisannya nih di pojok kiri. Pojok kiri atas. Terus untuk fit dan speed, itu nanti nggak usah dulu. Gitu ya, sebentar. Nggak usah dulu. Ini nggak usah dulu, dan kalian nggak usah utik-utik dulu. Karena ini nanti di pertemuan terakhir saya akan jelaskan lebih detail jatuhnya. Karena kalau memang saya jelaskan di sini ya, saya nanti jatuhnya apa ya?
Kalau saya jelaskan di sini nanti kecepatan dan kalian nanti pasti bingung karena alasannya. Ini yang penting cara pakainya dulu, cara klik-kliknya di inventornya dulu. Setelah itu, apakah ini sudah langsung bisa di oke? Oh, enggak boleh. Kita harus cek dulu sebelahnya. Geometrinya apakah benar? Selected face. Whole geometrinya yang mana? Kan tadi belum diselect ya? Oh iya, whole face-nya. Kita klik yang di sini ada tanda. Kalau yang kanan chamfer face selection, kalau yang kiri cylinder face selection. Kita harus klik silinder-silindernya. Silinder urutan ya. Silinder. Nggak boleh zigzag, misalnya langsung ke sini gitu, Pak. Ya boleh-boleh aja sih. Nanti dia akan nyambungin sendiri. Dia akan mulai dari mana, berakhir di mana. Jadi nanti urut kayak ini satu ke sini, habis itu balik lagi, terus ke sini, sampai yang terakhir di sini. Setelah kita select 8-8-nya, habis itu kita pilih height. Apakah height-nya ini perlu diedit? Nggak usah dulu. Ini height-nya editnya besok aja. Karena ini masuk pemrograman. Terus apakah di sini itu dipilih? Nggak usah dulu. Nanti pakainya rapid. Setelah itu di OK. Di OK ini itu nanti tergantung dari komputer. Jadi misalnya kalau komputernya cukup baik atau cukup kencang atau cukup baru, dia nanti jatuhnya ini pasti selesainya cepat kayak itu. Tapi ada juga yang memang dia lumayan lama. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Terus gimana cara kita tahu bahwa ini memang sudah selesai ke drill, programnya sudah oke gitu. Cara yang kita tahu adalah ini saya klik di sini, saya coba klik simulate. Nah, biasanya stoknya ini nggak keklik, jadi nanti munculnya tampilan seperti ini, terus nanti saya biasanya terus sukanya kasih stoknya dicetak. Stok itu artinya bendanya yang asli. Itu bentuknya kayak apa ya, kotak polos gitu kan. Habis itu gimana cara kita tahu bahwa ini disimulit sudah benar? Caranya kita play. Masuk 1, 2, 3, sampai 8. Nanti setelah disimulit ini, untuk tugasnya nanti di akhir di laporan, nah itu sudah selesai. Tugasnya di akhir di laporan ini nanti sampai seperti ini. Jadi nanti ada simulasinya, terus nanti ada G-code-nya yang keluar. Nah, untuk simulat seperti ini berarti drillingnya sudah selesai, no Pak? Sudah. Jadi nanti si program yang kita buat di CAM atau di Inventor CAM ini, itu nanti sudah bisa kita buat dan sudah bisa jalan seperti ini di mesinnya, literally. Jadi memang nanti G-code-nya sudah bisa. Setelah ini jadi, kita close. Oke, baru kalau sampai ditanyakan langsung kayak tadi ya, jadi misalnya kayak, Pak, kecepatan Pak, kayak gitu. Nggak masalah, aku senang-senang gue. Kadang itu ngomongku cepet banget, atau temponya memang rada cepet. Terus ada yang bilang kayak tadi cam-nya bisa enggak, itu enggak masalah. Tanya gitu aja ya, normal-normal aja. Tapi di chat ya kalau mau motong pembicaraannya. Nah, kita masuk materi lagi, kita sudah berhasil ngedrill atau ngelubangi si 8-nya ini. Kita sudah berhasil ngelubangi si 8. Pada saat kita sudah berhasil ngelubangi si 8, berarti nanti jatuhnya gimana dong gitu. Yang ngerjain yang huruf G sama yang tengah-tengah ini. Caranya adalah selanjutnya setelah drillnya jadi, kita yang pertama geser ke kanan lagi. Jadi kita akan facing dulu. Facing ini maksudnya adalah, nih definisinya biasanya ada di sini. Facing itu adalah meratakan permukaan atasnya saja. Jadi meratakan permukaan atasnya saja. Kan si benda-benda yang kita punya, jadi misalnya kotak yang kita punya, gitu kan belum mesti langsung rata ya di atas. Karena belum mesti langsung rata, karena belum mesti dia belum mesti dia rata bagus gitu, karena belum mesti, jadi kita harus pastikan dong, kita pastikan kerataannya tingkatannya seberapa. Nah, daripada kita mengiro-ngiro atau diinceng atau dilihat secara kasat mata gitu, oh ini belum lurus nih kayak gitu, nggak boleh. Untuk di CNC kita harus meratakannya. Makanya ada sebutannya adalah facing. Facing ini adalah membersihkan mukanya yang kalian pilih. Nah, toolnya di sini masih seperti tadi, seperti drilling, toolnya itu yang kita gunakan masih none, berarti tidak ada. Kita harus pilih tool, terus kita scroll ke bawah lagi, tutorial metrik.
untuk mata facing itu idealnya adalah yang atas ini yang ada tulisannya face. Itu idealnya. Jadi karena dia idealnya ada tulisan face, karena dia itu memang digunakan untuk facing saja ya, matanya. Tetapi nanti di dunia nyata atau nanti di misalnya di kampus gitu, entah besok kapan kita bisa praktek, itu nanti jatuhnya bisa jadi tidak menggunakan yang facing ini. Kenapa? Karena pada saat mau menggunakan yang facing ini, itu nanti jatuhnya kita bisa kebanyakan mata pahat. Dan itu biasanya kampus tidak mau. Nah, tetapi kalau untuk disimulasi dan nanti di tugas, kalian harus menggunakan yang facing dulu. Setelah face-nya, saya klik select. Habis itu, kita lihat nih, 5 cm dari 10 cm. Gede banget kan. Gitu. Terus dia startnya di mana? Di origin. Originnya mana ya ini? Merah, biru, hijau. Kuning apa hijau itu ya? Nah, itu. Di situ jadi mulainya. Nah, coolant-nya kita disable lagi. Oke. Setelah itu RPM-nya berapa? Ini nggak usah jadi dulu. Ini nanti masuk materi pemrograman. Terus saya klik di sini, stock selection yang mana? Yang atas sendiri ini. Kelihatan tuh ini warnanya apa ini? Kuning apa hijau ini. Nah, stock selection nggak usah diotak-atik. Terus kita klik di sini. Tidak ada yang perlu diedit. Ini juga tidak ada yang perlu diedit. Karena biasanya dia makan multiple depth-nya ini perlu edit misalnya. Kalau mesinnya terlalu lemah nih, kita pakainya 0,5 misalnya. 0,5. Terus setelah udah kita klik OK. Facing. Nah, masuknya dari sini kelihatan ada garisnya, terus jalan sampai keluarnya di sini. Gimana cara ngelihatnya? Klik face, klik simulate. Atau klik kanan di face, klik simulate. Terus kita mau lihat facing itu modelnya seperti apa, dia cuma meratakan ya jatuhnya. Kita klik play. Nah, dia ngeratain permukaannya. Nah, ya kembali ke situ lagi, dimakan 2 kali. Kan maksimal setengah mili ya. Nah, kalau kita lihat lucu banget ya, dia jalan ke kiri, ke kanan, ke kiri, belok situ terus masuk lagi ke kanan, baru ke kiri, ke kanan, terus naik. Nah, nanti program ini itu nanti akan sesuai dengan si nyatanya. Si nyatanya ini nanti akan sesuai dan kalian akan bisa lihat hasilnya. Selanjutnya, setelah facing, ada yang ditanyakan dulu enggak? Saya aku ambekan jadi. Oke gitu. Saya lanjut, itu untuk facing. Facing gitu. Nggak ada yang ditanyakan? Aman? Masih aman ya? Atau belum? Atau ada yang ditanyakan? Atau ada yang bingung banget? Siap, masih aman ya? Sip. Setelah itu kita close. Nah, lubang udah. Ini kelihatan di kiri. Lubang udah ya, udah kita buat 8 biji. Muka ngeratain muka udah. Gitu. Setelah muka rata berarti kita harus, dan lubang udah berarti kita harus mengerjakan apa nih? Kita harus mengerjakan si ininya, G-nya ini. Caranya piye? Caranya kita akan menggunakan 2D adaptif atau 2D pocket. Adaptif itu artinya kita mengurangi yang bagian luar. Pocket, kita mengurangi yang bagian dalam. Gampangannya gitu. Kan kelihatan dari gambarnya. 2D adaptif, kita mengurangi dari bagian luar. 2D pocket,
kita ngurangi yang bagian dalamnya. Gitu ya. Kita akan pakai 2D adaptif dulu. Karena kita mengurangi, kita mengurangi yang bagian ini. Oke, kita klik tool, kita pilih untuk 2D adaptif, kita harus menggunakan mata flat. Oke, mata flat yang biasanya ada di lapangan itu angkanya 4, 6, 10 sama 16 ini loh. 4, 6, 10, 16. Saya jual, cuma ukurannya ada yang 3175, tapi standar di sini nggak ada. Nggak masalah. Ini saya biasanya kalau dulu saya pada saat praktek saya menggunakan 5 mili biasanya. Itu enak banget udah nyantai itu. Kalau nggak pakai 10 mili itu besaran kan. Nah, kita akan pakai 5 mili flat. Kita akan klik select. Coolant-nya kita harus klik disable. Terus pocket selection-nya yang mana nih gitu. Pocket selection-nya yang ini tadi adaptif benar. Oh ya. Yang mana? Yang luar aja. Kita akan ngerjakan sini kurvanya ini. Setelah itu kita akan pilih ini tab-nya yang sebelah kanan ini passes ini. Terus kita klik multiple depth, kita akan ganti ini jadi 0,5. Kenapa multiple depth itu? Coba dilihat di kamera saya, multiple depth. Ini misalnya benda kerja mana ya? Nah ini misalnya benda kerja, terus ini dimakan langsung ke bawah berapa mili. Kalau 10 mili berarti dia akan masuk langsung mendelep 10 mili. Nah ini akan ada resiko mata pahatnya patah. Makanya kita harus kurangi sesuai kemampuan mesin, Kalau memang mata pahatnya bagus, kemampuan mesinnya prima dan superior, harga mesinnya 2M, 4M gitu, fine, kita makan langsung 5 mili, 10 mili. Fine banget. Tapi kalau mesinnya paling cuma ada 17, 20, sampai 100 juta, itu tidak terlalu fine. Yang di kampus itu 17 kalau nggak salah kayak gitu. 17 juta. Nah, karena dia harganya cuma 17 juta. 17 juta untuk mesin CNC cuma 17 juta, kita harus akomodir kemampuannya dia. Nah, sesuai desain kami, kan saya jual dulu. Sesuai desain saya, itu biasanya makannya per setengah mili. Biasanya makannya per setengah mili atau 1 mili. Itu maksimal, paling apa ya? Paling jeru. Karena nanti jatuhnya adalah getaran yang memang itu berlebih. Setelah itu ini kita nggak usah ganti dulu sementara. Ini nggak usah kita ganti dulu. Setelah tool ini disable RPM-nya kita nggak usah ganti dulu. Terus kita klik OK. Berhasilkah? Nggak ada X-nya di sebelah kiri, berarti berhasil. Berarti dia akan makan bagian luarnya saja. Klik di sini, klik simulate. Kita akan lihat dia makannya bentuknya kayak apa. Play. Dia makan yang bagian luar. Tambah ke dalam, tambah ke dalam, tambah ke dalam. Nah, dia mulai bentuk ya itu ya. Kluduk, 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 kluduk. Nggak tahu bentuknya jadi ada gitu ya. Kayak lurus-lurus saya dari sana. Oh, ngakomodir chamfernya nanti dia pasti. Iya, ngakomodir chamfer. Iya, betul. Betul sekali. Terus kita turun lagi satu step. Untuk ngakomodir chamfernya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa ngontrol si garis-garisnya ini ya. Dia mau ngambil kapan, belok kapan, ke bawah kapan. Itu sebenarnya kita tidak terlalu bisa ngontrol. Karena memang dia auto generate. Mau ngontrol sendiri ya boleh, cuma nanti gigotnya jatuhnya banyak banget. Dan itu lebih menghabiskan tenaga untuk sekarang. Secara keilmuan penting, tapi secara simpel dan ketidaksimpelan nggak penting-penting amat. Gitu ya. Secara efektivitas di perusahaan, kan perusahaan biasanya betulnya efektif ya. Itu nggak penting-penting amat. Yang penting cepat selesai kan sudah. Dah, selesai. Jadi bentuk yang tadi bentuknya kotak ada chamfernya, dia sudah berhasil dikerjakan. Kenapa di sini tidak ada lubangnya, Pak? Ya karena memang dia berbeda gigot. Jadi kalau misalnya jadi satu gigot nggak bisa. Jatuhnya harus beda-beda. Jadi nanti kita punya 3 gigot udah. Drill, face, mill. Selanjutnya kita harus mengerjakan yang bagian tengah.
Tengahnya itu yang mana? Ini sama ini. Langsung Pobi ya Pak? Ya, nanti kita lihat dulu. Kadang dia bisa langsung, kadang nggak bisa. Berarti kita asumsikan logikanya, lubang udah ada, pinggir udah jadi ya. Logikanya gitu. Sisanya yang tengah tinggi gitu, masih ada kotak tinggi gitu. Kita akan masukkan 2D pocket. Toolnya sama 5 mm flat atau lebih kecil nggak masalah. Ini sudah betul. Ini pocket yang dipilih mana? Kita klik yang dua. Pocket yang kita pilih yang tengah ini plus yang dalam ini. Apakah dia bisa ngerjakan? Nanti kita lihat. Terus ini masuknya multiple depth-nya kita harus centang. Multiple depth-nya berapa? 1 mili. Habis itu sudah tadi nggak ada di setting, terus kita klik OK. Ada masalahkah? Tidak ada masalah. Gitu ya. Kita klik di sini, kita klik simulate lagi. Kita play. Dia akan makan di situ. Nah, bikin pocket yang bagian dalam. Tadi simulasinya, asumsinya yang di bagian luar sini sudah berhasil ya. Nah, kadang nge-lag gitu. Ini tergantung rendering dari komputernya. Komputer saya juga nge-lag gitu. Nah, nanti tergantung ini ada kotaknya. Iya, 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 nge-lag. Nah, dia akan membentuk situ, si kotaknya kan ada pelentungannya di sini, pelentungannya filletnya tadi jatuhnya. Terus dia akan masuk ke tengah lagi, mengurangi yang tengah, terus membentuk si huruf G-nya. Berusaha semaksimal mungkin untuk bentuk huruf G-nya. Dia masuk ke dalam, huruf G-nya seperti itu. Nah, begitu sudah jadi. Jadi nanti keluaran yang tengah adalah ada masuk gini dan ada G-nya setinggi ini untuk sisanya. Setelah itu kita close. Berarti G-nya belum serendah ini dong Pak. Gitu. Betul, betul Habibie. Jadi ini memang simulasi kerja mesin nanti. Jadi mesin nanti itu gerakannya sama persis. Gerakannya sama persis dengan 4 tadi yang saya pilih satu-satu tadi. Gerakannya sama persis dan itu nanti bisa jadi simulasi bahwa bisa nggak sih ini dikerjakan menggunakan tool ini, bisa nggak sih gerakannya gimana, waktunya berapa lama kira-kira, kayak gitu-gitu. Jadi karena gerakannya sama persis kan, dari kalian yang sesi orang industri, itu jatuhnya kan lebih enak. Nanti bisa lihat, oh ini bisa ngerjain kayak gini nih, ini bisa ngerjain kayak gini, mesin kita bisa ngerjain sebatas ini, nanti masuk tukangnya kapan, kayak gitu-gitu. Jadi memang simulasinya ini adalah gerakannya sama persis, begitu ya. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan yang G. Ini saya nggak yakin bisa atau enggak, tapi kita coba. Saya akan klik lagi 2D Pocket. Apa pakai 3D aja ya? Sebentar, ini saya coba lagi aja. Adaptif kah? Toolnya akan saya pilih yang bawah sendiri. Ini bisa di zoom, wiyung gitu. Metrik saya pakai yang ball, pakai yang 2 mili ball. Itu artinya bentuknya ujungnya adalah bola. Ini kelihatan ada bentuknya ujungnya adalah bola. Saya select, D kecil, colon saya disable. Stock selection-nya yang mana nih gitu. Yang ini nih gitu. Yang ini juga. Saya ini bisa nggak ya? Nanti kita lihat dulu ya. Ngerjainnya dia mau apa enggak gitu. Karena kadang mau, kadang enggak gitu. Jadi rada aneh sih dia. Tapi tidak masalah, kita coba aja dulu. Ini pakai stock to live, ini passes, kita coba fit optimization. Oke, 2D order by depth. Maksimum roughing-nya ini kasih 1 mili. Slot clearing apa tadi? I see ya, gitu aja nggak masalah. Saya klik OK. Mau nggak? Tuh persennya jalan. Ini proses mensimulasi. Kalau mau nanti dia muncul, kalau nggak mau ya udah. Gitu aja. Berhenti di 57, kawan-kawan. Ya, nambah. Dia baru ngitung ya. Jangan khawatir. Pelan-pelan aja.
Udah selesai, mantap. Saya klik, luar biasa. Mumet, aku ini nonton mumet. Kita coba simulasi. Ayo, kecepatan. Enggak, keren dong. Aduh, kenceng banget. Kurang kenceng. Nah, itu dia mulai makan tuh. Yang gitu kalau AC ada bunyi-bunyinya gitu. So saf. Waduh, nggak usah. Ordernya aja nggak usah. Safnya nah itu kelihatan gitu. Cuy, gitu. Terus makan terus kakak. Masih panjang. Udah sampai berapa itu? Tuh tengahnya sudah. Saya sampai bingung ini dia sampai mana ya. Oh itu makan yang luar. Ngalusin semuanya ini jadi jatuhnya. Karena sebenarnya fungsi dari balnos sendiri ini adalah dia akan menghaluskan semua permukaan. Ini kan nanti jadinya bentuknya kayak mana tuh? Udah kelihatan belum? Ya gitu tuh. Jadi dia kayak halus gitu. Ayo, videonya can macet-macet, komputerku ya macet-macet. Karena ini aku harus ngirim video ke kalian dan komputerku generit nih, berat yang ini. Jadi, tidak masalah. Tuh, macet-macet dia. Berhenti apa masih jalan tapi patah-patah? Oh, ya, di komputer saya juga patah-patah. Jadi ini memang apa ya? Berat ya. Jadi kan lo ngerjain semua tuh lucu banget tuh. Terus yang ngerjain yang bawah gitu. Karena itu udah berlubang jadi berani-berani aja dia. Ngulangi ini nih. Hihi. Hihi. Lucu. Gitu. Untuk bentuk huruf G-nya tadi. Oh, ini nabrak nih di sini ada warna merah ya. Ah, isi ya. Jadi nanti bisa dilihat di sini. Ini hijau. Ini hijau ya. Ya. Si hijau ini itu artinya dia tidak ada tabrakan. Terus si merah ini berarti nanti dia ada tabrakan. Kita coba lanjut di sini. Iya, nge-lag dia. Iya. Langsung baru generate dulu. Sabar, komputer saya lagi mikir. Iya. Streaming dulu, streaming dia tuh. Belum jalan. Nah, dia makan di situ. Dia mau masuk ke dalam tuh. Shoot. Oh, dia ngerjain itu lagi ya, ngalusin yang itu lagi ya. Karena ini tidak adaptif ya, gitu-gitu lah. Nanti kita coba trik-triknya. Nanti trik-triknya tuh setiap mesin beda dan nanti setiap bentuk juga beda triknya. Cuma jatuhnya gini aja ini daripada patah-patah, kita nunggu selesai. G-nya udah mulai terbentuk kan itu. Kalau kamu lihat G-nya sudah mulai rada cantik di tengah itu, cantik dikit lah ya. Dia baru ngalusin yang bagian sininya. Nah, masalah ini nabrak nih. Ada collision habis. Tapi kan tadi kita yang sini udah kita bersihin ya, karena kita udah bersihin ya. Oh, itu nabrak collision. Wah, merah loh. Yang luar nanti harusnya nggak usah sih. Itu collision nabrak. Nah, itu nggak nabrak. Nanti untuk tugas itu jatuhnya adalah yang 1 sampai 4 ini. Untuk tugas. 1 sampai 4 ini, misalnya ini saya simulasi semua, bisa nggak sih? Oh bisa, kakak. Ya, misalnya. Sambil saya ngomong ya. Nah, nanti 1 sampai 4 ini itu nanti untuk simulasi yang jadinya tugas. Outputnya adalah tugas. Nah, habis itu ngerjain pakai facing itu ganti mata pahat kan, kalian bisa lihat. Yo, ini lancar ini enggak gila kayak tadi. Nah, setelah ini nanti ada jadi untuk minggu depan nanti untuk tema akan saya bicarakan sama dosen yang lain terus nanti untuk tugasnya nanti temanya apa jadi kalian harus bikin bentuk apa yang ada di tengah sini gitu ya. Nah, si bentuk ini nanti yang perlu kalian kerjakan dan gambar dengan kelompok itu. Jadi mulai komunikasi sama kelompok kalian, mulai komunikasi sama kelompok kalian dan mulailah mencoba mengkonsep dan nanti tanggal 22 ya. 23. Tanggal 23 jam yang sama
Itu nanti saya minta kalian presentasi mau bikin apa, terus nanti gambarnya udah jadi seperti apa. Nanti saya revisi. Ini jangan gini, ini kayak gini, ini jangan gini, kayak gitu lah. Ya ini lancar nih semuanya. Cantik kali. Begitu ya. Untuk pertemuan kali ini sudah, adakah yang ditanyakan teman-teman? Kalau ada bisa di chat atau langsung ngomong, nggak masalah. Izin bertanya, Pak. Yo, boleh. Saya tak banter ke Untuk sini. untuk Yep. video yang simulasi itu apa bisa disimpan ke itu ya, Pak? Ke file nanti format MP4 gitu ya. Jadi anu ya maksudnya arep tok misalnya tok dadekke video terus gue iso nggo presentasi ning jobo ngono ya maksudnya. Iya, Pak. Ya, Ah, oke. kadang itu buka Zoom sama buka inventar itu kadang nggak kuat, Pak. Apa ya? Buka Zoom sama inventarnya nanti kalau semisal untuk presentasi gitu, kalau nggak kuat kan ada Oh, ada eh, video cadangan. iya. Oh ya. Sepertinya bisa kok. Cuma saya sedikit lupa sebentar. Ada caranya cuma saya lupa. Nanti coba saya carikan dulu ya. Jadi itu biasanya itu bisa diekspor. Cuma nggak tahu di 2022 ini itu ada fiturnya apa enggak gitu loh. Saya carikan dulu. Atau mungkin pakai rekaman layar ya. Jadi kalau misal saya biasanya, saya misalnya ini sambil jalan nih gini ya. Saya ulang lagi ya. Ini sambil jalan kayak gini. Kalau misal pas buka Zoom sama videonya patah-patah gitu ya. Nah itu sambil jalan gini saya kalau misal besok mau ngerekam itu pakainya OBS ini loh, OBS Studio ini. Itu bisa digunakan untuk ngerekam layar ini kayak muka saya pas belum punya kamera jadi kayak gitu. Nah, ini kan bisa untuk ngerekam tuh. Jadi nanti langsung start recording. Nah, mungkin pakai ini juga nggak masalah kayak gitu, Mas. Karena kalau ekspor dari sininya tuh saya nggak tahu ini ada apa enggak. Karena ini masuknya simulate, bukan rendering ya. Jadi simulate sama rendering nanti dibedakan. Karena kalau simulate itu nanti jatuhnya dia adalah cuma untuk kita view, pakai mata. Aslinya ya geraknya gitu, mirip-mirip gitu. Cuma kan kita view pakai mata. Tapi untuk presentasi pun bisa. Tapi mungkin kalau untuk presentasi caranya harusnya seperti ini. Kalau memang yang langsung saya bisa disebutkan sekarang ya. Jadi saya simpulkan lagi, saya ulang dari awal. Saya belum tahu apakah langsung bisa diekspor atau enggak. Saya belum tahu karena saya belum pernah biasanya. Saya biasanya untuk mensimulasikan ini, saya rekam pakai aplikasi lain untuk merekam layar. Kalau yang saya pakai, ini adalah OBS namanya. OBS. Ini PewDiePie, Jacksepticeye, atau streamer-streamer gede juga pakai kok. Jadi OBS ini free, dia bisa ngerekam layar, nanti mau gue dipelajari aja gimana caranya pakai OBS-nya. Banyak tutorialnya, banyak banget. Nanti OBS ini bisa untuk merekam layar. Bahkan kayak saya itu juga kadang-kadang untuk merekam layar ini itu pakai OBS itu untuk merekam kuliah kayak gitu. Karena enak banget pakai di sini. Nanti ini bisa videonya ini kalau nanti di sini jadinya bisa MOV, bisa MP4 langsung dan bisa langsung dibuka di HP. Jadi bisa untuk presentasi, atau gawe story, atau gawe status ISO. Gitu ya, Mas. Sudah menjawab atau belum? Sudah, Pak. Terima kasih banyak. Siap. Nanti ya dieling-eling ya untuk software pakai yang ini yang langsung saya rekomendasikan. Ini free, open source, jadinya kalian tidak perlu daftar apa-apa, teko download aja. Tampilannya sesimpel ini, tugas dia adalah untuk stream bisa, untuk recording bisa, untuk virtual kamera bisa. Jadi kamera yang ini nih, itu bisa untuk virtual kan. Kalau scene yang saya ini biasanya kalau pada saat kemarin di komputer ini nggak ada kameranya, biasanya saya pakai yang scene ini. Jadi ini foto saya, background dan lain sebagainya. Kalau untuk rekam bisa pakai ini, nanti kita klik start recording aja, udah beres. Nah itu nanti pas untuk presentasi, good job untuk dipersiapkan ininya, apa namanya, rekamannya juga. Karena kan memang kemampuan setiap komputer dan kemampuan setiap CPU maupun GPU, setiap komputer beda-beda. Jadi bisa jadi nggak bisa barengan kayak tempat saya kayak gini. Ini bahkan saya 3, ini rendering 3, Zoom, komputer sama ini. Jadi jangan menganggap ini normal ya, begitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Adakah?
Kalau nggak ada, tolong ditulis nggak ada. Oke, sip, ada. Kamu tanya kemarin pas saya coba install camnya di situ terus inventornya belum diinstal, sedangkan inventornya sudah saya install dari awal dan sudah bisa digunakan. Itu gimana masalahnya ya? Versi Inventor 2021, camnya 2020. Oh iya, cam 2021 nggak ada ya? Iya, sering error begitu ya. Gini aja Mas, kalau memang cara paling simpel itu sebenarnya kamu install yang tahunnya sama. Di beberapa komputer itu kalau kamu pakai Inventor 2021 terus pakai Cam 2020 tuh bisa. Tapi coba sekarang install untuk yang 2020 kan nggak bisa itu ya. Coba nginstal pakai yang 2022 itu karena kelompatan kan 2021 tuh. Jadi pas 2021 tuh nggak ada update sama sekali. 2022 baru ada update kan. Nah, coba diinstal yang setelahnya. Tapi kalau nggak bisa, coba dikejar di yang ada camnya. Jadi di uninstall misalnya, terus nanti dikejar yang ada camnya. 2022 kah atau 2020 kah? Jadi nanti nginstalnya Inventor 2020 biasa sama Inventor atau 2022. Karena 2021 ini ada permasalahan, nggak tahu kenapa. Begitu ya Mas Steven. Terus terus sama kalian kalian di sini nanti latihan ya, latihan gambar ya. Jadi usahakan karena gini, di teknik industri manapun, universitas manapun, yang saya tahu di Jogja ya, di Bandung juga sih. Jadi saya tahunya cuma ITS, ITB sama UGM, sama Univ misalnya di UTY, di UII, di Akprin, di Akakom, enggak Akakom nggak ada di ya Akprin, terus nanti ada yang ada teknik mesinnya di Jana Badra. Itu juga sering, maksudnya anak teknik industri pun juga megang Autodesk Inventor profesional. Karena nanti masuknya konsep. Jadi misalnya ada desain dari desainer, habis itu nanti kalian harus mengkonsepkan, menghitung cost-nya berapa, anunya apa, desainnya bentuknya possible apa enggak dikerjakan menggunakan CNC misalnya gitu. Itu ini kepake. Dan kepakainya enggak cuma pas kuliah. Kalau memang ada yang suka ya, maksudnya kalau ada yang memang berminat dan mau belajar ini kepakainya nggak cuma pas kuliah. Bahkan saya aja, saya pengajar kan pasti pakai. Tapi di dunia profesional pun pakai. Saya kan ada, saya pun ada toko untuk 3D print itu pun pelanggan saya itu rata-rata pakai CNC. Jadi kan saya jual spare partnya CNC sama spare 3D print. Itu rata-rata pelanggan saya memang pakai CNC dan banyak gitu. Pengusahanya banyak. Jadi kepake. Karena memang kedepannya pakai ini. Ini kalau sudah kamu pegang, kamu bisa profesional atau bisa nanti sampai sertifikasi. Misalnya sertifikasi, Pak, kalau sertifikasi caranya gimana? Kan setiap software itu biasanya punya sertifikasi. Saya punya sertifikasi ini tahun 2017 kalau nggak salah. Sertifikasi Inventor Profesional 2017. Saya itu profesional. Cuma saya nggak pakai yang itu karena kan udah nggak bisa di-download ya. Dan installannya udah hilang. Dan sertifikasi saya masih bisa dipakai sampai sekarang. Hampir selamanya sih. Cuma kan statusnya sertifikasi saja. Nah, ini nanti bisa dipakai di profesional. Dan si sertifikasi saya ini saya masukkan ke CV saya, maksudnya kurikulum vitae, itu bisa bikin jadi konsultan juga gitu. Saya jadi konsultan CNC juga. Jadi bisa, possible. Jadi memang possible untuk menggunakan software ini dan temannya. Jadi teman-teman ada beberapa software gitu, nanti kan bisa ngasih opsi. Itu memang kepake di lapangan, gitu ya. Jadi kalau memang ada yang berminat, ada yang suka gambar, itu bisa pelajari lebih serius. Nanti kalau misal ada masalah, misalnya Pak kok nggak bisa ya, tak coba kayak gini, gitu-gitu, kan bisa tanya saya. Nanti di minggu, berarti mulai hari apa? Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu itu saya bisa open diskusi lewat Zoom. Malam tapi, sore sampai malam. Nanti diskusi kalau ada yang mau tanya tugas, atau ada yang memang penasaran sama software ini. Itu monggo langsung tanya saya aja. Nanti malam ya, tapi jatuhnya malam. Di atas bermaghrib. Habis maghrib berarti setengah 7. Setengah 7 sampai malam, tidak masalah. Jam 9, jam 10 nggak masalah. Jadi kalau ada yang kontak saya aja lewat Telegram. Begitu ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau memang saya di kelas itu kadang materinya rada kurang-kurang. Ya nggak banyak sih biasanya. Cuma menurut saya masih kurang.
Jadi kalau misal ada menurut saya masih kurang, biasanya saya kasih kelas luar yang memang itu di luar kelas. Nggak akan saya absen, saya nggak akan minta, gampangannya nggak akan minta gaji sama UTI juga, karena itu sebenarnya tanggung jawab saya untuk ngajari kalian. Kayak gitu. Terus kalau untuk ini saya lumayan expert, ini lumayan lah gitu. Jadi bisa ditanyakan. Nanti masalah ini sama 3D print saya masih bisa ngobrol banyak. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Oh ya, nanti kalau cara mendapatkan sertifikasi inventor profesional itu caranya kamu harus menguasai semua tools yang ada di inventor. Semua, literally semua. Nggak main-main, semua. Semua tools, terus nanti ada ujiannya. Ujiannya online biasanya. Online di rumah atau nanti di lembaganya. Bisa beli sendiri maupun nanti pakai lembaga. Saya dulu dibayari Autodesk-nya langsung, soalnya kayak wakil kampus gitu pada saat S1. Wakil kampus terus dibayari sama Autodesk-nya, jadi free kalau saya dulu. Kalau enggak tuh kayaknya harganya 1 juta atau 2 juta gitu kalau nggak salah untuk profesional. Itu nanti bisa kepake. Cuma ya enggak banget-banget, tergantung skill kalian aja ya. Ada teman-teman saya memang enggak terlalu kepake banget. Tapi kalau untuk saya kepake karena saya memang bercengkrama, saya terjun, maksudnya saya di situ, jadi memang kepake. Nanti kalau itu, kalau yang sekarang 2021 saya tanyakan lagi. Saya juga punya teman, bener-bener sudah rekan tapi kayak kolega yang memang dia punya lembaga. Nanti kalau misal kamu berminat, bener-bener berminat, setelah bisa ya loh ya. Jadi bukan training loh ini, sertifikasi kan bukan training. Itu nanti bisa saya hubungkan, bukan saya bantu, tapi saya hubungkan. Saya nggak suka jadi makelar soalnya. Begitu ya, Seftian sudah menjawab. Kalau sudah, terima kasih teman-teman, untuk rekamannya akan saya stop.